Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan, kemauan. Hari ini kita berada di Ramadan hari yang ke-16. Ya, sudah lewat setengah bulan. Masih semangat nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita mudah-mudahan diberikan istiqomah, kekuatan untuk kita selalu berada di atas jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Islam sampai nanti saatnya ajal menjemput kita. Kalau tadi saya tanya semangat mboten? Semangat nggih. Kita ini sedang dalam masa ujian loh Bapak-bapak. Ya. Dulu waktu saya kecil itu masih ingat kalau ada dulu namanya THB gitu ya, Pak Endang ya. Tes hasil belajar, kalau ujian gitu, ujian nasional itu di luar itu ditulisi harap tenang gitu kan. Ada ujian, ada THB gitu. Karena bentuk begitu pentingnya ujian ini untuk mengukur kita yang nantinya kita akan mendapatkan satu tiket ya untuk naik ke derajat selanjutnya, untuk naik ke tahap selanjutnya. Nah, adanya lulus dan tidak lulus, dan tidak ada nilai katrolan. Ya. Mboten enten nilai katrolan. Kita ini sedang dites, kita ini sedang dalam masa ujian. Sehingga Allah Ta'ala itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang dites itu kalau mau lulus sehingga bisa masuk SMP itu kan yang sudah kelas 6 SD. Yang mau masuk SMA itu yang sudah kelas 3 SMP. Yang bisa kuliah kalau sudah kelas 3 SMA, kan begitu. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, bukan ya ayyuhan nas. Ya. Karena ini kita sudah pada level orang-orang yang beriman, bukan sekedar semua orang ya ayyuhan nas, atau Allah mengatakan hai orang-orang muslim. Tidak, kita itu ya sudah menjadi atau kita sudah berada di level yang tinggi sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ujian ini, tes ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang beriman saja. Oke. Yang tidak beriman mungkin dia puasa. Yang tidak beriman ya, dia menahan lapar juga bisa, menahan haus, dahaga juga bisa.
Tapi Rasulullah sampai mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, maka kita beruntung sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman, ini kita akan belajar orang yang beriman. Kalau kita sudah dikatakan orang yang beriman, kita beruntung sekali, Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meringkas ini, ada sekitar 10 keistimewaan orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu diberikan pertolongan atau an-nasr. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu punya satu hak yang dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kalau yang memberi pertolongan manusia saja kita sudah senang banget, bagaimana dengan pertolongan Allah? Ya kan? Maka pertolongan Allah itu tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada batasnya. Yang kedua, kita ini akan diberikan advokasi atau pembelaan, ya. Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Masya Allah. Yang pertama tadi, kita akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, kita akan dibela oleh Allah. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah kita itu terbebas dari urusan dengan manusia. Kita hanya menyembah Allah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Di sana ada pertolongan Allah, di sana ada pembelaan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa kita orang-orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan kasih sayang. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu, ya, dan seterusnya itu kalau kita baca, Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Tiga ini kinten-kinten pun cukup dereng niki. Diberi pertolongan, diberi kasih sayang, perlindungan, diberi pembelaan, Masya Allah. Yang keempat kita tambah terus ini, ada 10 insya Allah. Ditunjukkan kepada jalan yang benar, al-hidayah. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 54, wa inna waha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya, Allah yang beri petunjuk kepada orang beriman. Yang kelima, orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah dimusnahkan atau tidak bisa musnah dari muka bumi meskipun orang-orang kafir itu berkehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 141, walayyat sekalallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Okay. Kemudian yang keenam, orang-orang yang beriman diberikan kekuasaan di dunia ini dan diberi kesempatan
atau kemapanan dalam segala bidang. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi ardolahum. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh dia akan meneguhkan agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Masya Allah. Ya. Tadi yang kelima, orang kafir tidak bisa membinasakan orang yang beriman. Lihatlah bagaimana saudara-saudara kita di Gaza dengan keimanan mereka kepada Allah. Ya, Gaza yang luasnya mungkin seluas Wonosobo ya, kira-kira begitu. Mau dihancurkan dengan rudal-rudal, dengan senjata-senjata berat, ya, oleh Israel dan sekutunya, tapi sampai sekarang masih eksis, sampai sekarang tidak pernah bisa hancur. Ya, ini hanya ada karena pertolongan Allah. Ya, Allah memberikan pertolongan, perlindungan, ya, pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, kepada orang yang beriman, ini Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, ini disebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Insya Allah kita sudah hafal semua ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ya uiddat lil muttaqin begitu ya. Jikalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan beramal soleh, pasti kata Allah, pasti aku akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ya, ini luar biasa. Berkah dari langit dan dari bumi itu hanya diberikan Allah jika kita ini beriman dan beramal soleh. Ya. Yang kedelapan adalah orang-orang yang beriman itu mendapatkan kemuliaan dan kejayaan, ya, atau al-izah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 8, ya. Walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin. Padahal kekuatan atau kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Okay. Kemudian yang kesembilan, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya, al-hayah at-thayyibah. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Barang siapa mengerjakan amal soleh, mau laki-laki mau perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ya. Dan yang ke-10, orang-orang yang beriman itu akan diberikan kemenangan. Ya. Allah berfirman,
Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indih. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau keputusan dari sisinya. Surat Al-Maidah ayat 52. Ya. Jadi Masya Allah, ini hebatnya orang yang beriman. Jadi kita seneng kan? Jadi orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah ada di level ini, kita ini hari ini sedang dites hari-hari ini. Tadi saya tanya, tasih semangat boten? Semangat. Ini bagian dari tes ini. Subuhan, semangat boten? Ngantuk, ya. Ingat karena kita sedang ujian ini, sahur, ngantuk. Semua harus semangat, wong kita sedang ujian kok. Ya. Karena nyun sewu, kalau tadi saya katakan ada orang yang tidak beriman kuat, puasa kuat. Ini juga ujian itu. Adanya nopo? Sekarang itu paling menjamurkan bakul-bakul itu, Pak. Puja sore. Puja sira atau puja sore. Ya. Ini ujian, jangan dikira bukan ujian. Orang yang berpuasa menahan lapar 12 jam, 14 jam niku, ya. Kurma 1, 2, 3 itu sudah sesuai sunnah. Ya. Karena kata Rasulullah, beliau ketika berbuka itu dengan rutop, dengan kurma basah. Ya. Kurma basah itu tidak bisa disamakan dengan berbuka yang manis-manis. Ada yang mengatakan berbuka dengan yang manis-manis, tidak ada. Sehingga orang yang seperti itu, berpikiran seperti itu, kadang-kadang sing digolek ya cola, ya es krim, ya es buah, es teler, ya semua dibeli, ya. Sehingga kebanyakan orang zaman sekarang itu banyak kena penyakit gula, Pak. Karena itu diantaranya analogi berbuka dengan yang manis itu keliru. Apalagi dengan ya kalau lebih ekstrim itu dikatakan budak perut. Ya, Nyun sewu, kita berbuka dengan cukup yang sesuai sunnah itu sebenarnya sudah. Ya, karena kandungan kurma itu luar biasa. Ada glukogen, ada lemak, ada protein, dan di situ banyak serat juga. Ya, itu kan luar biasa. Contoh dari Rasulullah tidak ada yang keliru, tapi kita yang sering nambah-nambahi. Ya. Sehingga ya, sekarang ini ketika ujian berlangsung, ada yang memang sungguh-sungguh, ada orang yang memang dilulu. Yang saya apa dilulu itu dalam bahasa agamanya itu? Diberi istidraj gitu kan, dilulu. Mangsane golek pahala, dodolane digawe sing laris begitu, apalagi menjelang berbuka. Saat berbuka itu adalah saat kita banyak berdoa kepada Allah, itu satu di antara beberapa waktu yang diijabah doa kita. Jadi kalau kita berbuka, jangan fokus kepada makanannya, tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa pada saat itu. Orang-orang yang suka war takjil itu, orang-orang yang suka bukber di warung-warung itu, fokusnya bisa dipastikan bukan doanya, tapi makannya, menunya. Nggo buka menue apa? Kono wae ayam goreng, kono wae ya semua ayam goreng itu banyak. Ya. Sehingga tidak fokus, tidak ada waktu untuk dia bisa berdoa kepada Allah. Ini yang namanya dilulu. Kita sedang diuji. Allah Ta'ala berfirman, Bapak sekalian ibu-ibu, mengingatkan kita di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku
wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dan iki, kita mengatakan kita ini sudah beriman. Ini baru ujian kecil bapak-bapak tentang puasa ini. Taraweh lah, wes lah. Dawa banget imami kok. Ya. Udan maneh diuji, ya. Dan banyak ujian dari satu perkara saja. Orang-orang dahulu lihat diuji imannya dengan kelaparan, dengan kesusahan yang sangat, ya. Ada sahabat yang diuji imannya sampai di sini digergaji kepalanya. Kepalanya digergaji dari atas ke bawah. Tidak goyah imannya. Ada sahabat yang disisir rambutnya, tapi sisirnya itu dengan sisir besi, sampai kulitnya mengelupas dan dia tidak goyah dengan imannya. Ada sahabat yang sampai-sampai ya dia ditindih dengan batu yang besar dalam keadaan diikat tangan dan kakinya dan diletakkan di atas padang pasir yang panas. Ya. Apalagi Rasulullah bagaimana ujiannya. Kita ujiannya apa? Ujiannya hanya makan itu ketika puasa. Ya. Sama-sama nunggu maghrib, yang satu makanannya banyak, yang satu kurma. Ya. Kita mengumpulkan makanan ibu-ibu untuk berbuka. Tapi bagaimana Rasulullah menganjurkannya ini? Jika seorang yang berpuasa, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa itu. Kita kadang-kadang lupa sampai ke situ. Maka betul-betul kita ini ujian ibu-ibu. Wonten mriki sebagian masih timur. Tapi nyuwun sewu saya mengingatkan untuk yang sudah usianya itu mulai 40 tahun. Ada apa dengan umur 40 tahun ibu-ibu? Ya, ada apa sih dengan umur 40 tahun? Apakah boleh kalau sudah umur 40 tahun ini kita masih berleha-leha? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sana Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka dia berdoa. Ya, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati, dan seterusnya itu, ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku,
dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kepada anak cucuku, dan sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Kalau sudah umur 40, ini ulama menyebutkan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun sudah seharusnya menyadari betapa besar nikmat Allah atas dirinya dan kedua orang tuanya, serta mensyukurinya. Ya, jadi ulama mengatakan begini, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kami yang mencari dunia dan bergaul dengan orang-orang. Tapi ketika mereka mencapai usia 40 tahun, mereka mulai menjauhkan diri dari manusia, mulai mengasingkan dari pergaulan-pergaulan yang banyak di masyarakat, begitulah. Ya. Ini kalau sudah umur 40 tahun, Mbak. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Doanya nanti dihafal gini. Sudah kita harus banyak berdoa itu, Robbi auzi'ni. Karena usia 40 itu usia di mana seorang mencapai kematangan. Lihatlah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul itu adalah di usia setelah 40. Ya, jadi kalau 40 tahun itu masih kita ini banyak nyon sewu berhahahi, ya, maka nanti sampai tua kita akan dalam keadaan seperti itu. Ini bahayanya, ya. Nah, ketika seorang mencapai usia 60, nyon sewu, ketika seorang mencapai usia 60, dikatakan begini, jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi udzur kepada seorang yang dia akhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Tengeri sing sampun suwida wonten nggih? Karena ada pensiunan. Yang saya ibu-ibu, ini Rasulullah mengatakan begitu. Pada kata Rasulullah begini, umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Ketika seorang sudah umur 60 tahun, sampun cekap itu, tidak ada udzur lagi. Tidak ada udzur lagi, boten enten alasan malih. Ya, tadi umur 40, kita di ulama itu mengatakan sudah mulai mengasingkan dari urusan hahahi dunia itu. Ya, karena itu akan terbawa kalau itu masih terjadi. Nah, seorang ulama, ya, seorang ulama ini namanya Fudail bin Iyad, ya, itu seorang tabi'in. Itu pernah bertemu dengan seorang yang umurnya 60 tahun. Maka dia mengatakan, wahai fulan, kamu ini sedang dalam perjalanan dan perjalanan kamu itu adalah menuju Allah. Semakin hari perjalanan kamu itu semakin dekat dengan Allah. Nggih. Ngraosaken nggih niki sing usia 60 nggih. Tapi bukan berarti yang kurang dari 60 yang muda-muda ini tidak. Tapi ini memang riwayatnya begini. Lalu orang yang usia 60 ini mengatakan pada Fudail bin Iyad, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti mboten sing yuswane suwita, innalillahi nyawa suwita gitu. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, kamu sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kamu sadar bahwa kamu ini hamba Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seorang yang sadar sebagai hamba Allah, pasti dia akan kembali kepada Allah. Seorang yang sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia nanti akan menghadap Robnya,
akan menghadap Allah. Dan seorang yang menghadap Allah pasti akan ditanya. Ngoten lho. Dan orang yang pasti ditanya, tahu mau ditanya, pasti menyiapkan jawaban atas pertanyaannya. Ngoten lho. Nggih mboten? Kan kalau kita sadar mau menghadap Allah, pasti Allah akan bertanya pada kita. Kita harus sadar kalau kita mau ditanya, kita harus menyiapkan jawabannya. Lalu orang itu mengatakan begini pada Fudail bin Iyad, "Yo, aku kudu piye ngoten." Maka Fudail bin Iyad memberikan resepnya ngeten. Sing yuswane pun swidak niki. Berbuat baiklah ketika usiamu sudah mencapai 60 tahun. Karena kalau kamu berbuat baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekarang yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, tetapi kalau kamu di usia 60 ini masih berbuat maksiat, maka Allah akan menyiksamu atas dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Ngoten, nggih. Niki sadar usia. Kula pun 50 gangsal, meh 56 niki. Nggih. Harus kita ini bersiap-siap ya. Jadi itu resep yang terakhir dari Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, berbuat baiklah di keadaan usiamu yang sekarang ini. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah, masih bermaksiat pada Allah, maka Allah akan menghukummu, menyiksamu atas dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Tapi kalau kamu kemudian karena berbuat baik itu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sekalian istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam Islam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa dengan menjalankan ibadah Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.